Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa man tabi'an huda wa muwafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga senantiasa Allah jaga hidayah dan taufik ini sehingga kita nanti berpulang ke hadapannya dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi, alhamdulillah panitia dari Sutra Mengaji menyiapkan beberapa hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ada buku atau kutip, buku kecil, Pak ya, buku saku. Satu sifat salat Nabi, dua sifat wudhu Nabi, tiga zikir pagi dan petang. Nanti insya Allah ini kuis saja Bang ya, kuis. Atau nanti kalau tidak di kuis ada yang bertanya, maka kalau yang bertanya kita agi hadiah ya. Kalau ada yang bertanya atau nanti kiranya tidak ada yang bertanya, kita kuis, artinya kita beri pertanyaan, kalau bisa dijawab nanti kita kasih hadiah. Ada alhamdulillah ada 7. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian bersiap-siap untuk bertanya atau diberi pertanyaan. Ya, Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kita sudah berbicara tentang perjalanan kehidupan manusia sampailah pada saat kembalinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mindset kita dalam fikiran kita selama ini adalah berpulangnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia adalah peristirahatan. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwa meninggal dunia atau berpulang ke hadapan Allah, kata Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kubur atau liang lahat adalah tempat pertama dari fase menuju akhirat. Berarti ini bukan tempat peristirahatan, tapi tempat perjuangan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang sudah kita lakukan di atas dunia. Diawali dengan persoalan kita menjawab 3 hal pokok yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ditanyai atau diinvestigasi oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Allahu rabbi. Man dinuka? Islamu dini. Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Dan Muhammad adalah nabiku. Semua pertanyaan ini tidak bisa kita jawab dengan mengandalkan akal, mengandalkan hafalan, mengandalkan pengetahuan. Semua ini akan mampu dan sanggup kita jawab jika kita mampu mengamalkan setiap konsekuensi ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengikrarkan diri kita bahwa kita adalah beragama Islam. Semua akan bisa kita jawab ketika kita mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Ketika kita bisa menguasai semua itu berupa amal, maka insya Allah kita akan selamat dari fitan tadi, atau fitnah atau ujian tadi. Kalaulah kita selamat dari fitnah tadi, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan menyertai kita di alam barzakh. Dan ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan, kalaulah di alam barzakh
kita mampu melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, maka Allah akan mudahkan nanti kita di yaumil hisab atau di hari perhitungan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang akan menemani dirinya saat di alam barzakh. Afan, tadi kami menyampaikan riwayat Imam At-Tirmidzi, ternyata riwayat Imam Abu Daud rahimahullah. Hadis yang tadi menyatakan bahwa qabihul wajhah wa qabihun thiyab, itu adalah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud rahimahullah taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian saat kita berpikir bahwa ketika masuk kita ke dalam kubur sampai kita di alam barzakh, kita menyangka kita telah selesai urusan kita. Ada di antara kita bahwa sudah masuk ke alam kubur, bahwa yang di dunia mungkin bisa saja masih menangis, masih mengingat kita, masih bersedih dengan kepergian kita, dan mereka berpikir bahwa sudah selesai urusan yang di dunia, bahwa kemudian urusan kamilah yang di dunia lagi. Tidak, kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabadikan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Rasulullah, la tazulu qadaman 'abdin hatta yus'ala an 'umrihi fi ma afnah. Tidak akan beranjak kaki seorang muslim, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hingga ditanyai tentang kemana umurnya dihabiskan. Ya, Bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi kita Allah mempelajari, telah disampaikan bahwa sudahlah kita ditanyai tentang 3 fitnah atau 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuk. Kini saat Allah menjadikan kiamat terjadi, maka sampailah kita di hari hisab. Maka di hari hisab tersebut, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan sebelum penetapan kemana kita akan berakhir. Sebelum kita ketahui apakah tempat kita di sebelah kanan ataukah sebelah kiri, maka harus kita lalui pertanyaan ini. Dan kita tidak akan beranjak kemanapun sebelum menyelesaikan perkara ini. Bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan persoalan ini. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnah. Akan ditanya kemana umurnya dimanfaatkan, mulai dari ia lahir sampai akil baligh, maka itu bukan mukallaf atau dijatuhi hukum. Namun ketika telah sampai usia mukallaf atau orang yang dijatuhi hukum secara syariat, maka saat itulah terhitung kemana kita manfaatkan umur kita. Apakah pada hal yang positifkah atau hal yang negatifkah? Ataukah kita berbuat sesuatu yang baik untuk umat, kita beramal untuk umat, atau kita berpartisipasi atas pembangunan suatu negeri, atau kita membuat suatu kebaikan yang bisa diterima oleh masyarakat? Maka kemana kita manfaatkan, habiskan umur kita, maka kesanalah kita akan dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Pertanyaan tentang umur. Apakah umur kita bermanfaat untuk kebaikan, ataukah umur kita bermanfaat untuk keburukan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ditanya adalah wa an ilmihi fi ma fa'al. Yang kedua yang akan ditanya
saat yaumil hisab adalah tentang ilmu, kemana ia memanfaatkan ilmu tersebut. Apakah ilmu tersebut disampaikan kepada jamaah dan menjadi bermanfaat, ataukah ia menyimpan ilmu yang ia miliki lalu ia tidak bagikan, lalu ia tidak sampaikan, sehingga kebodohan menyertai masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka ini yang akan dipertanggungjawabkan. Guru ngaji akan dipertanggungjawabkan. Benarkah engkau menyampaikan bacaan Al-Quran yang tepat pada murid-muridmu? Wahai guru-guru di sekolah, benarkah kita sudah mempertanggungjawabkan kurikulum yang sudah diamanahkan pada kita? Guru-guru agama, sudahkah kita menyampaikan materi yang sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman salafus salih? Maka semua ini akan dipertanggungjawabkan. Kemanakah ilmu ini diamalkan? Kemanakah ilmu ini disampaikan? Ilmu apa yang sudah disampaikan? Apakah ilmu ini akan bermanfaat untuk akhirat seseorang? Ataukah ilmu ini hanya untuk mengais rezeki dan mengumpulkan harta serta menimbun materi? Maka kesinilah yang akan kita perhatikan. Apakah ilmu ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh kita? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, satu-satunya perkara yang ditanyai dua hal. Perkara yang ketiga ini satu-satunya yang ditanya dua hal. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina iktasabah, tentang persoalan harta, dari mana engkau mendapatkannya. Kemudian wa fima anfaqtah, dan di jalan apa engkau infakkan harta tadi. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, kita ulangi bahwa Allah akan mempertanyakan dari mana kita mendapatkan harta, dan kemudian bagaimana mendapatkannya, dan kemana kita infakkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap sen harta itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah cara yang kita jalani itu halal lagi baik, ataukah kita tidak memperdulikan halal dan haramnya cara kita mendapatkan harta tersebut? Maka ini akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita usahakan karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melalui jalan yang baik lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberkahi harta tersebut dan akan meringankan hisabnya. Namun jika dijalani perjalanan yang tidak baik, menjual khamar, menyiapkan fasilitas untuk berbuat maksiat, maka ini bagian dari jalan-jalan yang diharamkan. Banyak sekali jalan yang halal yang Allah siapkan, diantaranya berdagang. Tapi bukan berdagang di masjid ya Bapak Ibu sekalian. Berdagang di masjid yang disampaikan Rasulullah SAW adalah perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maka berdagang salah satu pintu dari 8 pintu rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali sebenarnya cara untuk mendapatkan harta yang halal. Namun banyak di antara kita, bahkan yang paling parah kaum muslimin, berkata, ada pernyataan, yang haram saja susah didapatkan, Ustaz, apalagi yang halal. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Perhatikan kaum muslimin, di dalam Al-Quran, persoalan yang mubah itu sangat sedikit sekali Allah haramkan. Sangat sedikit sekali yang Allah haramkan. Persoalan makanan sangat sedikit sekali yang Allah haramkan. Di antaranya adalah yang jelas sekali, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah dari perbuatan syaitan, maka jauhilah dan tinggalkanlah. Maka ini salah satu, banyak di antara kita
melaksanakan atau melakukan perjudian demi menghasilkan harta yang banyak. Padahal banyak yang lebih halal daripada itu. Banyak di antara kita, kalau Ustaz nak kami jual ini doh, khamar kah atau bir kah, kami nak dapat piti makan untuk bisu Ustaz. Bukankah banyak yang halal daripada itu? Menjual air mineral, menjual susu nasyad. Banyak sekali kaum muslimin. Maka ini akan dipertanggungjawabkan dari mana akan kita dapatkan harta tadi. Ingat kaum muslimin, salah satu akibat yang ditimbulkan karena harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita adalah sebuah hadis Jibril alaihissalam. Di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ada rajulun yang melakukan safar, perjalanan yang amat panjang sampai tubuhnya lusuh, pakaiannya penuh dengan debu. Fa'as'asa yamuddu yadayhi ila sama, dan ia berdoa dan mengangkat tangan menghadap Rabbnya ke langit. Kaum muslimin, wa mat'amuhu haram, akan tetapi yang dimasukkan dalam mulutnya adalah hal yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minuman yang dimasukkan dalam perutnya adalah hal yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan setiap yang diterima adalah yang sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukankah setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah tempatnya. Hati-hati kaum bapak, kaum muslimin. Hati-hati. Perhatikan dari mana kita mendapatkan harta. Lalu kemana akan kita infakkan? Kemana akan kita salurkan? Apakah untuk kebutuhan keluarga kita? Apakah untuk kebutuhan anak istri kita? Apakah akan diberikan kepada orang tua kita? Atau dipakai untuk berpoya-poya pada hal yang tidak baik? Maka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa setiap detail, setiap sen uang, harta yang pernah kita hasilkan selama kita menjadi manusia yang diberi tanggungan syariat atau hukum Islam, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima abalah, dan tentang tubuh yang telah Allah karuniakan. Mata nan sehat, penciuman nan sehat, muncuang nan sehat, talingo nan bisa mendanga, tangan nan sehat, kaki nan sehat, badan nan bisa beraktivitas. Apakah kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat? Ataukah kita tidak bisa melakukan hal yang bermanfaat? Hidup di atas dunia 20-30 tahun, diberi badan sehat, tubuh yang sehat, rezeki yang melimpah, materi yang luar biasa, anak istri yang sehat, tapi tidak pernah dipakai untuk melangkah ke masjid melaksanakan salat. Tapi untuk cari nafkah jam sampai subuh keluar bapak kaum muslimin. Pai keluar mencari rezeki, keluar kamapa pai cari rezeki, nak salat subuh lupa bekolah. Banyak di antara pemuda mampu mendaki gunung yang tinggi tapi sulit melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Banyak kaum muda yang bisa nonton konser tapi sulit baca Quran, tidak memanfaatkan mata dan lisannya untuk hal yang baik. Banyak yang bisa berlama-lama scrolling dengan handphonenya, tapi sulit untuk baca Quran satu halaman saja. Kemana nikmat tubuh yang kita manfaatkan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan, lalu buat apa kita beramal sebanyak itu sedangkan Allah tidak membutuhkan amal kita?
Ikhwani, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, innama hiya a'malukum, sesungguhnya setiap yang engkau laksanakan semuanya untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ahsiha lakum, dan aku tuliskan untukmu. Faman wajada khairan fayahmadillah, barang siapa yang mendapatkan catatan kebaikan, maka pujilah Allah dan bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau mendapatkan catatan yang buruk dari masing-masing kita, maka jangan cari kambing hitam. Mau gara-gara sianu dan mau diikoma, gara-gara sianu ambo nak bisa salat kodo si fulan nama ja ambo pai ka kadai duduk minum kopi. Oh, kok si fulanah mah yang ngajak ambo nonton konser mah. Oh, kok si fulanah yang menunjukkan ambo untuk nonton drama Korea mah. Ini terjadi pada anak muda. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika semua sudah kita lihat secara jelas dari dalil Al-Quran dan Sunnah, hanya sepintas-sepintas saja, cukup banyak sekali dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tempat yang akan kita arungi setelah kematian, proses yang akan kita lalui setelah masuk alam barzakh, bahwa alam barzakh adalah proses atau fase pertama yang harus kita lalui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123 sampai ayat 126. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan karuniakan baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya, qala rabbi, bertanya orang yang dibutakan. Kata mereka, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Padahal dulu di dunia kami dalam keadaan melihat dan jelas. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Tahukah engkau kenapa engkau dibutakan saat engkau dibangkitkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan rasulku, aku turunkan Al-Qur'anku melalui rasulku, dan engkau pura-pura tidak pernah mengetahui itu, dan pura-pura tidak ingin melihat petunjukku. Dan kalian juga, kata Allah Subhanahu wa taala, mengingkari akan adanya hari perhitungan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsun Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah wala yahudiyan wala nasraniyan
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menguasai tubuh Muhammad, yang nyawa Muhammad ada di tangannya. Kemudian dilanjutkan kata Rasulullah, la yasma'u bi ahadun, tidaklah diperdengarkan namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadhil ummah, kepada seluruh umat, di antaranya adalah Yahudi, Nasrani, kemudian dan ia mengingkari, maka tempatnya adalah di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Thaha ini dan dilanjutkan pada petunjuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat pulang kita hanyalah dua. Satu, tempat pulang kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi saat kita mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala adalah berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang berpegang pada petunjuk yang telah aku turunkan, maka ia tidak akan pernah tersesat dan ia juga tidak akan pernah celaka. Kalaulah kita berpegang pada Al-Quran dan pada as-sunnah yang disampaikan oleh para asatidzah, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari ini diwariskan kepada para ulama dan asatidzah, maka kita tidak akan mengalami kesesatan dan kita tidak akan pulang ke tempat yang buruk, yaitu neraka. Waliyadzubillah. Tapi ada di antara kita manusia yang tidak peduli tempat pulangnya, dan mereka bahkan tidak peduli akan aturan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, Allah yang telah Allah pesankan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi diturunkan wahyu kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelaslah pada kita bahwa untuk mendapatkan tempat terbaik ketika pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita berpegang teguh pada petunjuk yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para salafus salih atau orang-orang terdahulu. Kemudian jika kita berpaling dari petunjuknya, tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan juga tidak memperdulikan kita saat di akhirat nanti. Saat telah disampaikan Al-Quran, diturunkan atau diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikeluarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pura-pura tidak tahu dan pura-pura membiarkannya, maka kaum muslimin, hari itu Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta. Kalau saja hari ini Sumatera Barat dimatikan lampu secara total, apa nanti jadi kira Pak, Bu? Kalau Sumatera Barat hari ini malam kuat dimatikan lampu total sadonya tanpa ada ide, nak boleh pakai genset, kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Kalam, iya, gelap, tidak ada yang akan terlihat.
Begitupun kita kaum muslimin, ketika kita tidak peduli dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saat di dunia, maka Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan buta. Tidak akan bisa melihat apapun, walaupun kita di atas dunia punya mata yang terang. Maka ini yang harus kita perhatikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup banyak ayat-ayat dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan surga. Dan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah sampaikan seperti apa surga. Namun kaum muslimin, kita perlu memperhatikan bahwa saat semua ini berakhir, tidak ada waktu lagi untuk kita memperbaiki masa lalu kita. Saat ruh sudah sampai ke kerongkongan, فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ, Allah sampaikan dalam surah Al-Qiyamah, saat tubuh ini, saat ruh ini setelah sampai ke kerongkongan, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk memperbaiki amal kita. Saat kita nanti di kuburan atau di alam barzakh menyatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, maka kami akan beramal dan menjadi orang yang saleh. Tidak akan bisa lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hari ini mari kita tentukan kemana kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tempat yang akan menjadi tujuan kita? Apakah surga yang telah Allah janjikan atau neraka yang telah Allah siapkan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada solusi yang disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah menjadi orang asing, dan atau seakan-akan engkau seorang pejalan yang di perjalanan yang sangat jauh. Jadi dunia hanya dijadikan tempat persinggahan. Ketika kita menjadikan dunia tempat persinggahan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang perlu kita persiapkan? Bekal, ya, bekal yang perlu kita persiapkan. Bekal, kalau kita melakukan perjalanan jauh, maka air minum, bahan makanan, pakaian, dan semua kebutuhan yang dikira penting, maka akan kita persiapkan. Maka perjalanan akhirat sangat panjang. Maka Rasulullah menyarankan, jadilah kita manusia yang hanya singgah sebentar di atas dunia. Jadikan dunia tempat persinggahan kita, dan persiapkan amal untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyak mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan, Bapak Ibu sekalian? Apa? Pemutus kenikmatan adalah kematian. Banyak-banyak mengingat al-maut, bahwa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang perjanjian kita dengan Allah, maka tidak ada kesempatan kita tunda sedetik maupun kita majukan sedetik pun. Maka banyak-banyak kita mengingat pemutus kelezatan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara solusi yang dapat kita ambil dari banyak dalil yang telah Allah dan Rasul sampaikan. Yang perlu kita ingat adalah, mari sama-sama kita bersama menuntut ilmu agama, bahwa man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka tidak akan kita dapatkan hanya dengan berfikir, dengan menghafal, ataupun dengan membaca saja. Tapi kita bisa dapatkan itu semua dengan ta'lim atau talabul ilmi, belajar atau menuntut ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian kita beramal dengan petunjuk yang ada. Dan tidak ada di atas dunia ini sesuatu apapun kecuali telah Allah dan Rasul tuntunkan untuk kita.
Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita membenahi kehidupan kita untuk menempatkan diri kita di tujuan terbaik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lissairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, ada ini pembagian. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya boleh pakai kertas, lebih efisien. Masya Allah. Subhanallah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua yang tidak mau salat? Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang ulama dari atba'ut tabi'in, kami lupa namanya, ketika ditanya oleh salah seorang jamaah, bagaimana hukum orang yang tidak melaksanakan salat, Syekh Imam? Tahukah kita jawaban beliau rahimahullah? Jawaban beliau, ajaklah beliau salat. Tidak dijawab oleh beliau bagaimana cara kita mengajak beliau salat. Maaf, tidak disebutkan oleh beliau bahwa hukum orang yang meninggalkan salat itu begini, begini dan begitu. Jazakallah. Tapi yang diperintahkan atau disampaikan oleh beliau, ajaklah beliau salat. Ketika beliau belum mampu, ajarkan salat. Sampaikan dengan lemah lembut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam pada Fir'aun untuk menyampaikan dakwah. Faqula lahu qawlan layyina. Ini bagian dari adab kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut. Lalu bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua bagi orang tua yang belum melaksanakan sholat? Pertama, sikap yang harus antum laksanakan adalah doakan mereka. Doakan mereka. Ini solusi pertama. Doakan mereka. Tidak akan bisa kita memaksa seseorang atas hidayah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, engkau tidak akan bisa menetapkan hidayah pada seseorang meskipun seseorang itu engkau cintai. Maka adab pertama yang harus dilakukan oleh seorang anak adalah silakan doakan mereka. Tolong antum lebih rajinlah ibadah pada Allah. Niatkan setiap ibadah yang antum lakukan dan doakan mereka di setiap antum melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika Allah izinkan antum mampu untuk menyampaikan dengan lemah lembut pada orang tua, ajaklah mereka untuk sholat. Atau dulu bisa juga antum lakukan, hadiahkan beliau dengan pakaian terbaik. Hadiahkan saja, tidak usah sampaikan apa-apa. Kemudian baru diajak beliau untuk melaksanakan sholat. Kalaupun tidak mau, maka carilah lisan-lisan yang Allah titipkan hidayah melalui lisan yang lain. Bisa jadi antum punya paman, sampaikan, paman, bahwa bapak saya belum sholat, tolong sampaikan pada beliau untuk bisa melaksanakan sholat. Sampaikan demikian. Tidak bisa kita paksa bahwa orang tua kita harus sholat. Pak, kalau nak sholat, mereka masuk neraka. Bukan demikian kaum muslim. Ya wallahu ta'ala a'lam. Ini adab-adab yang harus kita dapatkan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita bahwa menyampaikan dakwah kita harus sampaikan dengan lemah lembut. Allah taala a'lam. Bismillah, Ustaz, apa yang bisa kami dilakukan oleh seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia agar terhindar dari fitnah kubur? Insyaallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata an-nas fanqata'a 'amaluh." Apabila meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah semua amalnya. Illa bi thalathin, sadaqatin jariyatun wal ilmu yantafi'u bih wa waladun salihun yad'u lah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau persoalan beliau wafat dalam keadaan musyrik, maka tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. Kalau orang tua kita wafat dalam keadaan musyrik atau mensekutukan Allah, tidak akan ada yang bisa merubahnya lagi kecuali ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin beramal untuk orang tua kita, itu masih bisa, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waladun salihun yad'u lah. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Di antaranya adalah istighfarnya seorang anak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka itu bagian dari istighfarnya seorang anak. Kalau soal fitan atau fitnahnya kubur atau pertanyaan kubur, itu adalah urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kira-kira demikian. InsyaAllah. Bismillah Ustaz, apakah benar setiap yang beragama Islam akan masuk surga meskipun harus diazab? Tolong jelaskan Ustaz. InsyaAllah. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang benar setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga kecuali yang enggan. Ya, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang enggan yang tidak mau melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan umat yang masuk surga kemudian harus diazab, itu adalah golongan tauhid, adalah golongan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala meskipun ia melaksanakan dosa besar. Ya, orang yang mengesahkan Allah yakin bahwa Allah itu esa, hanya satu, dalam hal apapun tidak ada sekutu baginya dan ia tidak menyekutukan Allah, maka ini adalah golongan tauhid. Maka dalam riwayat nyatakan golongan yang mentauhidkan Allah adalah golongan terakhir yang masuk dalam surga setelah dibakar habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam riwayat itu Allah Subhanahu wa taala tersenyum pada mereka. Nah, maka memang mereka harus diazab di neraka terlebih dahulu. Namun yang perlu kita murnikan adalah akidah kita bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu atasnya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengutus Rasulullah, Allah yang menurunkan Quran, Allah yang mempersiapkan setiap fasilitas kita di dunia. Maka ini adalah akidah kita bahwa kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Golongan yang dimaksudkan dari pertanyaan ini adalah golongan tauhid. Maka yang perlu diperbaiki adalah tauhidullah, pengesaan Allah dalam setiap ibadah, dan meyakini bahwa Allah menciptakan segala hal. Wallahu taala a'lam. Kemudian insyaallah baik, bismillah. Apakah mengadakan pengajian atau yasinan dapat meringankan fitnah kubur keluarga kita yang sudah meninggal? Tolong penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwa kami tidak bisa memahami pertanyaan ini lebih detail, tapi harus kami sampaikan bahwa pertama, jika pengajian atau yasinan yang dimaksud adalah untuk meringankan fitnah kubur dari jumlah hari yang ditentukan,
maka ini adalah perbuatan yang dibuat-buat atau perkara agama yang dibuat-buat atau muhdats atau lebih tepatnya bid'ah. Ya, karena kalau kita membaca Yasin boleh, tapi dibaca Yasin pada ketentuan atau pada waktu yang ditentukan, pada tempat yang ditetapkan, maka ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Yasin kalau dalam Sahih Al-Bukhari di antara fadailul Quran atau keutamaan surah dalam Al-Quran, salah satu manfaat surah Yasin adalah mengurangi rasa sakit di tubuh pada orang yang akan mengalami sakaratul maut. Maka Yasin tidak dibacakan untuk orang yang meninggal. Kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, tidak perlu dibacakan Yasin lagi. Yang perlu kita usahakan adalah menyelenggarakan si mayit untuk segera dikuburkan. Dan kemudian apakah Yasin atau kajian akan bisa meringankan fitnah kubur? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau persoalan fitnah kubur atau pertanyaan dalam kubur itu tetap berkaitan pada diri kita dan amaliyah kita saat di dunia. Maka dari itu, kalau ingin kaum muslimin beramal untuk keluarga, maka habiskan harta yang ditinggalkan dan letakkan pada tempat yang menghasilkan sedekah jariyah. Ini insyaallah lebih afdal kiranya untuk menyelamatkan keluarga kita dari azab alam barzakh dan nanti yaumul hisab. Allah taala a'lam. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Apakah suami istri masih boleh bersentuhan? Maksudnya setelah berwudu? Maksudnya apa? Oh, ada panjang. Bagaimana seorang istri atau suami yang telah meninggal dunia dimandikan, selesai diwudukan? Pertanyaan, apakah suami atau istri masih boleh bersentuhan? Yang kedua, mayat yang mau dikafani apakah boleh ditaburi dengan kemenyan? Kemenyan dioleskan dengan bedak. Maksudnya yang kedua, Bang, ada informasi bahwa mayat yang mau dikafani apakah boleh ditaburi dengan kemenyan, diolesi bedak atau bagaimana? Maaf, prosesi kok kami tidak tahu. Ada penjelasan. Pengganti bidara, kasturi, bukan? Kapur barus. Sesuatu mubah berarti ya. Mubah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama, apakah suami istri masih boleh bersentuhan? Maka jawabannya boleh saja. Ya, boleh saja. Apakah ini akan membatalkan wudu? Wudu siapa? Wudu si mayit tidak, insyaallah. Karena penjelasan dari Aula Nastuhun Nisa dalam surah Al-Maidah itu adalah bersentuhan yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kalau ia bersuami istri maka tidak akan membatalkan. Namun kalau ia berlawanan jenis dan itu tidak mahram, maka itu akan membatalkan. Wallahu taala a'lam. Kemudian mayat yang mau dikafani apakah boleh ditaburi dengan kemenyan atau diolesi bedak? Maka ini perkara yang harus kita perhatikan. Ada perkara yang diwajibkan, ada perkara yang disunnahkan dan mubah. Maka untuk menghindarkan aroma yang tidak enak dari bangkai si mayit, maaf, kalau orang sudah mati tentu menjadi bangkai, maka aroma ini akan menyebar. Jika aroma itu bisa ditangkali, kalau bisa pakai wewangian lah selain kemenyan. Ada nggak yang wangi dari kemenyan? Banyak apa? Minyak. Kalau pengen kita memberi wewangian selain dari, kalau bisa selain kemenyan, ya, selain kemenyan. Kalau bisa parfum kalau bisa cari kasturi. Karena disunnahkan untuk menyelenggarakan jenazah diantaranya adalah daun bidara, juga diantaranya minyak kasturi. Nah, tolong diberikan dan dioleskan ini dalam penyelenggaraan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Cara menjawab pertanyaan mungkar dan nakir
adalah benar-benar menjalani konsekuensi dalam beragama Islam. Pertama, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita sudah bersyahadat, maka kita sudah harus melaksanakan konsekuensi selaku orang yang meyakini bahwa Allah adalah Esa dan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita melaksanakan setiap perintah dan menjauhi larangan. Di antara yang paling vital adalah mengesakan Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang yang bisa bebas dari pertanyaan kubur, Ustaz? Ini pertanyaan terakhir, tolong dijelaskan. Bebas dari pertanyaan kubur kiranya dari dalil yang kami temukan. Kalau nanti ada salah tolong dikoreksi. Tidak ada yang bebas dari pertanyaan kubur, tapi yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Allah Ta'ala a'lam. Maka untuk menjawab pertanyaan kubur tadi dan kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita kuasai man rabbuka, ma nabiyuka, wa ma dinuka. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam. Ada berapa pertanyaan tuh? Pas 7. Tolong panitia setelah mengaji nanti ditetapkan siapa yang bertanya, tolong dibagikan saja. Pertanyaan pertama yang 2 pertanyaan. Tolong, Pak. Masyaallah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Tolong nih. Apa yang bisa dilakukan seorang anak? Nah, coba ini yang bertanya seorang anak terhindar untuk orang tua, terhindar dari kubur. Apakah pengajian dan yasinan dapat meringankan fitnah kubur? Nah, kita jawab. Ini yang bertanya, kita ganti pakai zikir pagi dan petang. Tidak usah baca yasinan di hari-hari tertentu. Kalau ingin baca yasin, baca saja, Bapak Ibu sekalian. Tolong silakan. Kalau kita ingin selamat, maka semua petunjuk sudah selesai di Al-Quran dan Sunnah. Maka tolong baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan Al-Quran dipajang di rumah terus dipakai hanya saat kematian. Ambil mushaf terus dibaca cuman Yasin saja. Ya, kita baca Al-Quran seluruhnya, baca arti-artinya. Masa sinetron yang sangat banyak episodenya selesai di kita, yang ikut cuma 30 juz 114 surah cuma ikut nak selesai, Bapak Ibu sekalian, dan umur kita lebih daripada 40 tahun. Waliyadzubillah. Tolong nih. Ada pertanyaan sikap sebagai seorang anak. Nah, ini buku sifat salat nabinya. Silakan diamalkan. Buku ini tidak perlu penjelasan lagi insyaallah karena sudah ada penulisan. Sudah ada sengaja ditulis secara ringkas untuk langsung diamalkan. Nanti kita kaji insyaallah secara detail. Ini silakan, tinggal 2. Silakan Najmi, tolong. Ada pertanyaan ya? Cukup Bapak Ibu sekalian ya? Ya, cukup ya. Wallahu ta'ala a'lam. Segala kebenaran. Ada pertanyaan? Ada Pak? Habis. Oke, segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan itu adalah murni dari kami. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menuntunkan kita dengan hidayah dan taufiknya. Semoga kita diistiqamahkan nantinya untuk bisa beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus salih. Demikian saja dari kami. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.